Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya, Ingar Aprilia Sekar Arum. Ya, di sini saya akan membahas tentang media pembelajaran daring PKN di SD serta cara membuat game online edukatif yaitu Educandy. Sebelum kita praktek membuatnya, kita perlu pergi ke Google Chrome terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita klik Google Chrome-nya, lalu kita ketik kata kuncinya Educandy, lalu akan muncul tampilan beberapa pilihan di layar. Setelah itu, kita pilih pilihan yang paling atas, kita klik, yaitu www.educandy.com, dan akan muncul tampilan layar pertama setelah login seperti yang bisa dilihat ya, seperti ini. Ini adalah tampilan layar Educandy setelah kita login. Ada beberapa pilihan game. Sebelumnya kita perlu logout dulu untuk bisa memainkan game ini atau membuat game ini. Jadi kita perlu daftar dulu ke akun Educandy-nya dulu ya teman-teman. Jadi kita klik register untuk daftar. Setelah kita klik register, kita ketik username yang akan kita pakai untuk akun Educandy, kemudian kita ketik email, lalu kita ketik register. Nah, setelah itu nanti akan ada notif dari Gmail kita berupa sandi untuk akun Educandy-nya. Setelah kita mendapatkan sandinya, baru deh kita bisa masuk ke akun Educandy untuk login. Jadi kita perlu pakai Gmail ya teman-teman agar kita bisa masuk ke akun Educandy tersebut. Nah, setelah masuk, seperti ini tampilan pertamanya untuk akun Educandy. Nah, seperti ini ya teman-teman, ada beberapa pilihan soal untuk yang kita buat. Yang pertama, pilihan soal words. Nah, ini berupa kuis. Jadi nanti kita akan buat kuis, lalu kita ketik judulnya dan subjeknya apa. Lalu kita kembali lagi ke layar sebelumnya. Nah, ini ada yang kedua itu matching repairs. Matching repairs itu adalah menjodohkan soal dan jawaban. Tampilannya sama seperti yang sebelumnya. Kita harus masukkan judul dan subjek yang akan kita buat. Kayak gini, subjeknya misalkan seperti contoh. Lalu kembali lagi ke menu sebelumnya. Quiz question. Quiz question itu berupa pertanyaan kuis. Hampir sama tampilannya kayak yang sebelumnya. Kita tinggal masukin judulnya sama subjeknya saja. Nah, kita kembali. Di sini saya akan mencoba soal matching repairs. Kita akan membuat contoh soal ya teman-teman, hanya contoh soalnya saja. Nah, di sini kita ketik judulnya misalkan pelajaran IPS, lalu subjeknya nama ibu kota. Setelah itu kita klik create untuk membuat soalnya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita harus menulis soalnya, kemudian kita juga harus menulis jawabannya. Misalkan soalnya itu ibu kota Indonesia. Nah, jawabannya adalah Jakarta. Lalu kita klik add pair untuk menghasilkan soal dan jawaban yang agar bisa disimpan. Nah, seperti ini, code inspire. Berarti soal dan jawaban kita itu sudah tersimpan ya teman-teman. Kemudian kita klik lagi soalnya Malaysia, jawabannya Kuala Lumpur. Nah, berarti sekarang ini sudah tersimpan. Udah ada 2 soal. Kemudian soal yang ketiga, ibu kota Thailand, jawabannya Bangkok. Kemudian add pair dan akan tersimpan 3 soal seperti ini. Nah, setelah selesai kita bisa bawah, dan di sini ada beberapa pilihan game yang akan kita mainkan. Ada 5 game yang bisa kita mainkan. Misalkan kita akan kembali ke aktivitas sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa aktivitas yang udah aku buat, beberapa soal yang udah aku buat. Misalkan kita akan mencoba mainkan soal pelajaran PKN. Nah, kita akan mencoba game. Kalau untuk yang pertama ini kita nggak bisa karena soalnya tidak memenuhi syarat. Jadi kita mencoba untuk game yang kedua, yaitu teka-teki silang, crossword. Jadi di sini kita kayak menjawab soal dengan
teka-teki silang. Mari kita mencoba soalnya. Kita klik soal nomor 1, yaitu Yohanes membaca Injil. Yohanes beragama Kristen. Jadi kita susun huruf-hurufnya menjadi satu kalimat utuh berupa jawaban yang benar. Nah, seperti ini. Terus N, Kristen. Terus kemudian soal nomor 2, tempat ibadah orang Kristen adalah gereja. Jadi kita pilih huruf G. Oh, salah berarti tadi. G, kemudian huruf E, kemudian huruf R, kemudian huruf E, kemudian huruf C, kemudian huruf A. Ya, betul. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 3, tempat ibadah orang Islam yaitu masjid. Kita susun menjadi suatu kalimat utuh dan jawaban yang benar. Lalu soal yang keempat, Mei Mei merayakan tahun baru Cina. Mei Mei beragama Buddha. B. Salah. Mana ya huruf B? B. Oh, masih salah. Kita harus jeli mencari hurufnya ya teman-teman. B, kemudian U, kemudian D, kemudian H, kemudian A. Lalu soal yang terakhir, teman-teman dari berbagai agama harus saling menghormati. N, huruf G, H sudah ada, terus O, kemudian R, kemudian M, huruf A sudah ada, kemudian terakhir huruf T dan I yang sudah ada di situ. Nah, selesai, kita menang untuk memainkan game online ini. Kemudian kembali ke layar sebelumnya. Kita mencoba game yang lain, yaitu kita klik dulu subnya, play, kemudian kita mencoba game match up. Match up itu adalah game untuk menjodohkan. Jadi kita menjodohkan soal dengan jawabannya agar bisa mendapatkan jawaban yang benar. Mari kita mulai. Tampilannya akan terlihat seperti ini ya teman-teman. Nah, kotak-kotak seperti ini. Jadi kita tinggal tarik jawabannya lalu dijodohkan ke kotak soalnya. Misalkan salah itu nggak akan ketempel jawabannya. Nah, seperti ini. Tinggal ditempelin aja. Nah, benar. Lalu kita kembali ke tampilan sebelumnya. Kita mencoba gamenya yang lain. Kita mencoba game yang memori, yaitu ingat. Game ini bagus untuk meningkatkan daya ingat anak. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, masih tertutup, jadi kita perlu membuka salah satu dari kotak itu agar bisa menemukan jodohnya masing-masing. Jodoh dari soal dan jawaban ya teman-teman. Nah, ini masjid berarti tempat ibadah orang Islam. Gereja berarti tempat ibadah orang Kristen. Buddha soalnya berarti Mei Mei merayakan tahun baru Cina. Mana ya yang sama? Nah, ini Yohanes membaca Injil, berarti Yohanes orang Kristen. Buddha tempat ibadah orang Kristen. Gereja. Nah, seperti itu. Seperti itu seterusnya ya. Tinggal dijodoh-jodohkan aja sama kotak yang sama. Ya, benar. Kemudian yang terakhir kita akan mencoba jenis game yang terakhir, yaitu multiple choice. Multiple choice itu adalah jenis game yang seperti pilihan ganda. Jadi nanti sifatnya jawabannya A, B, C, D. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, kayak gini. Tempat ibadah orang Islam, kita pilih jawaban yang benar menurut kita masjid. Terus teman-teman dari berbagai agama harus saling menghormati. Yohanes membaca Injil, Yohanes beragama Kristen. Kemudian soal berikutnya, Mei Mei merayakan tahun baru Cina, Mei Mei beragama Buddha. Tempat ibadah orang Kristen yaitu gereja. Nah, seperti itu. Kita sudah selesai untuk memainkan semua gamenya. Kita kembali ke menu sebelumnya. Nah, misalkan kita akan men-share game ini ke siswa atau ke anak-anak yang lain, kita hanya tinggal klik menu share, kemudian muncul link dan kodenya. Kita tinggal copy linknya, kemudian kita share ke anak-anak atau siswa. Kemudian untuk kodenya juga sama, kita share ke siswa agar siswa itu
Terima kasih telah menonton.